Salam, selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersuka cita atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan yang begitu luar biasa bagi kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, bersama dengan yang sedang mengikuti ibadah live streaming dimanapun mereka berada. Kami percaya urapan-Mu ada bagi mereka juga. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari hingga malam ini kami ada. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu yang kami rasakan Tuhan. Layaklah Engkau dipuji, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kuduskan kami semuanya, taruhkanlah roh puji-pujian, roh sukacita atas mulut kami untuk kami bersukacita memuji dan menyembah Tuhan. Berkati jaringan internet, berkati PLN sehingga lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau katakan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Mari saudaraku, kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Sambil saudaraku mengikuti ibadah ini, sambil saudaraku juga berdoa, terus doakan untuk jaringan internet supaya tetap dalam keadaan baik. Haleluya. Nama Tuhan Yesus. Bertepuk tangan, saudaraku boleh juga menari, saudaraku boleh melompat, saudaraku boleh bangkit berdiri, saudaraku. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita.
serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Oh, Allah bangkit, bernyanyilah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Saya percaya saudaraku merasakan lawatan Tuhan, merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita bersyukur atas segala kemurahannya, anugerahnya, kasih setianya bagi kita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur buat anugerah-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu
memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Hosana bagi Yesus Raja mulia. Roh Kudus Kau berhembus bagi kami. Roh Kudus Engkau hadir bagi kami. Roh Kudus kuasa-Mu nyata, lawatan-Mu jamahan-Mu bagi kami. Haleluya. Api kemuliaan-Mu melingkupi kami. Api Roh Kudus-Mu membakar hati kami. Api Roh Kudus-Mu mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Allah yang heran dan ajaib, yang telah memberikan pertolongan keselamatan bagi kami. Melimpah kasih-Mu, melimpah berkat-Mu, melimpah anugerah-Mu bagi kami. Melimpah kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Kau jadikan kami indah dan indah semakin indah di mata-Mu. Kau jadikan hidup kami berharga. Kau jadikan hidup kami berarti di mata-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, dengan darah-Mu yang tercurah, Kau selamatkan kami. Sungguh luar biasa kasih-Mu, pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa pembelaan-Mu, besar setiap-Mu, besar anugerah-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu ya Yesus. Besar kasih setia-Mu, kebaikan-Mu sungguh luar biasa. Kau bawa kami semakin dekat dan semakin dekat lagi kepadamu. Urapan-Mu semakin dalam dan semakin dalam. Kau bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa, peliharaku. Sekalipun dagingku lemah, ku kuat beria-ria di dalam Dia. Ku tetap bersyukur padanya. Ku angkat hati, ku puji nama-Mu. Ku angkat hati, ku puji nama-Mu. Yesus, Kau Allah yang membebaskanku. Kau Allah yang membebaskanku. Terima kasih buat urapan-Mu bagi kami malam hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam ibadah kami, lawatan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa kami rasakan. Dan saatnya kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami. Engkau pakai hamba-Mu dan Engkau mengurapi dia. Setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya, itu adalah isi hati Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus
Kami sambut kebenaran firman-Mu, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita semuanya pasti mendapat lawatan dari Tuhan. Sekalipun daging kita ini lemah, tetapi biarlah roh kita tetap bernyala-nyala untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Keadaan dunia saat sekarang ini memang sangat menggoncangkan sekali, saudaraku. Sebagaimana yang saudaraku ketahui mungkin juga, bahwa China mereka tidak setuju dengan mata uang dolar dan mereka tidak akan mau lagi memakainya, dan China berusaha untuk menduduki dunia dengan tingkat urutan pertama. Artinya mereka ingin menyaingi menyaingi negara Amerika. Dan kalau kita mau perhatikan persaingan di dalam ekonomi seluruh dunia, bahkan keadaan ekonomi seluruh dunia ada di dalam suatu masalah ataupun goncangan-goncangan. Dan jangan takut, semuanya itu sudah Tuhan sampaikan di dalam Alkitab, di dalam firman Allah, bahwa semuanya itu akan terjadi. Karena itu juga bagian daripada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Semakin merosot nanti ekonomi dunia, di sanalah akan terjadi orang yang merasa diri paling hebat, paling bisa untuk menyelesaikan semua masalah itu. Sehingga akan terjadilah hanya satu mata uang dunia, hanya satu saja. Tidak ada lagi yang namanya rupiah, tidak ada lagi yang namanya dolar, tidak ada lagi yang namanya ringgit atau rupiah, itu tidak ada lagi. Hanya satu, seluruh dunia memiliki mata uang. Nah, saudaraku, walaupun itu akan terjadi, kita tidak perlu takut, sebab itu harus terjadi. Karena Tuhan sudah memberitahu kepada kita, itu bagian daripada tanda-tanda kedatangannya. Makin banyak kesusahan, makin banyak bencana, makin banyak kelaparan, makin banyak kemiskinan, makin banyak perampokan, pencurian, penjarahan, bahkan bencana alam di mana-mana. Tetapi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan tidak biarkan. Tuhan memberikan perlindungan dan Tuhan memberikan pembelaan. Maka dari itu, jangan pernah kita kehilangan pengharapan, kehilangan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan 20. Maaf, ayat 20 dan 21. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Iya. Jadi semuanya yang terjadi, yang seperti saya katakan tadi, karena kasih Allah di dalam dirinya itu sudah tidak ada. Dia hanya mengasihi dirinya sendiri, mendewakan dirinya sendiri. Kalau seandainya dia memiliki kasih akan Allah, dia tidak akan membenci saudara-saudaranya. Kalau memang dia mengasihi Allah, dia akan tetap memiliki kasih di dalam dirinya ini untuk semua orang, tanpa harus membedakan denominasi ataupun juga keyakinan. Mengapa terjadi seperti yang ada sekarang ini?
Karena manusia itu sudah kehilangan kasih. Sudah kehilangan kasih. Bagaimana dia bisa berkata dia mengasihi Tuhan Allah yang abstrak, yang gak bisa dilihat mata, sedangkan orang yang dilihat mata tidak bisa dia kasihi? Bukankah kita sesama NKRI adalah saudara di dalam Tuhan? Karena satu Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi ada perselisihan, ada permusuhan, ada pertengkaran, ada yang merasa diri paling hebat. Sampai-sampai dia berkata dia membela agamanya, dia membela Tuhannya. Agama ataupun Tuhan itu nggak perlu dibela. Justru kita yang harus dibela oleh Allah. Kenapa ini sampai bisa terjadi, saudaraku? Banyak kebencian, banyak dusta, ya, banyak kebencian, banyak dusta. Kalau sesama umat ciptaan Tuhan, tidak boleh saling berdusta, nggak boleh saling menipu, nggak boleh saling berbohong, ya, harus selalu mengasihi dan mengasihi. Mari tanamkan di dalam hati kita kasih akan Bapa, kasih akan Tuhan Yesus. Apabila itu tertanam di dalam diri kita ini, siapapun orang itu, apapun keyakinannya, kita tetap mengasihi dia. Kita tidak berpikir bahwa kita yang paling hebat, kita yang paling benar, sehingga kita mengadakan penyiksaan-penyiksaan kepada orang lain. Mari kita lihat mengapa itu bisa terjadi. Kita lihat di dalam Yohanes 16. Yohanes 16. Yohanes 16 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Iya, artinya sebelum semua itu terjadi, ya, sebelum terjadi, Tuhan sudah tuliskan supaya ketika itu terjadi, kita tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Kenapa? Kok Tuhan ini nggak membela ya? Kok dia nggak pukul orang itu? Bukan dia sudah mengadakan penyiksaan? Bukankah dia sudah mengadakan penistaan? Bukankah dia sudah membakar rumah-rumah ibadat? Bukankah dia sudah melakukan semena-mena kepada semua orang? Kenapa Tuhan nggak pukul? Nah, supaya tidak ada perkataan seperti itu yang keluar dari mulut kita. Terus, kamu akan dikucilkan. ini sudah terjadi dan terus akan terjadi. Kamu akan dikucilkan. Orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami ini. Karena apa? Di dalam Matius pasal 5, berbahagialah kamu apabila oleh karena aku kamu dibenci, kamu diolok-olok. Terus, Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. ya, mereka berpikir sudah berbuat bakti, sudah berbuat baik kepada Allah. Kalau sudah membunuh umat Tuhan, kalau sudah membunuh para hamba-hamba Tuhan, mereka berpikir sudah melakukan kebaikan untuk Tuhan. Terus, Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. berarti kita harus mengampuni mereka, kita harus mendoakan mereka, karena apa yang mereka lakukan mereka tidak tahu, mereka nggak ngerti. Hanya yang ada dalam pikiran mereka itu, mereka membunuh hamba Tuhan, mereka membunuh umat Tuhan, mereka berpikir sudah berbuat bakti kepada Allah. Hanya itu saja yang mereka tahu. Itu sebabnya ada bom bunuh diri,
Kalau mereka sudah melakukan bom bunuh diri, oh sudah sampai ke sorga. Hanya itu yang mereka tahu. Maka dari itu saudaraku, kita berdoa, doakan mereka supaya Tuhan jamah, supaya Tuhan celikkan mata hati mereka, dan ada hikmat untuk mereka tahu membedakan mana yang Tuhan kehendaki, mana yang Tuhan tidak kehendaki. Terus, Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. iya. Jadi kita sudah ingat sekarang bahwa Tuhan sudah mengatakannya sebelum itu terjadi. Sebelum semuanya terjadi, Tuhan sudah mengatakannya. Ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah hidup. Dia Allah yang Maha Tahu. Apa yang akan terjadi malam ini, apa yang terjadi esok, lusa, dan seterusnya, Dia tahu. Dia tahu. Bahkan apa yang saudaraku alami saat ini, apakah saudaraku punya banyak pergumulan, ya toh? Punya banyak masalah, saudaraku punya ada satu penyakit yang gak sembuh sampai hari ini sudah bertahun-tahun, Tuhan dia tahu. Dia tahu saudaraku. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami hari ini, Dia tahu. Dia tahu saudaraku. Maka dari itu mari kita miliki kasih. Kalau kita memiliki kasih, kita akan berdoa untuk mereka semua. Dengan kekacauan yang ada. Ya. Kepada siapapun. Apakah itu berbeda keyakinan, berbeda sekte. Kita harus bisa duduk bersama. Tanpa ada jarak ataupun pengkotak-kotaan. Apakah itu kulit putih, kulit hitam, sawo matang, apakah itu rambut bergelombang, rambut keriting, rambut lurus, semuanya di hadapan Tuhan sama. Maka dari itu buktikan bahwa kita memiliki kasih. Kasih itu bukan hanya kata-kata, tetapi kasih itu adalah tindakan. Sama seperti kasih orang tua kepada anak, ada tindakannya. Orang tua betul-betul mengasihi anak, ada tanggung jawab. Demikian juga dengan kita. Apabila memang benar-benar kita mengasihi Tuhan Allah, ada satu tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kita untuk kita kerjakan. Ya, saya ulang. Kasih kita kepada Allah Bapa di sorga, ada satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kerjakan atau untuk kita doakan. Tanggung jawab apa itu? Tanggung jawab untuk terus berdoa bagi negara kita tercinta Indonesia. Yang kedua, tanggung jawab apa itu? Untuk memberitakan Injil kebenaran kepada semua orang sebagaimana dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai bukti kita memiliki kasih kepada Kristus, maka apa yang Tuhan perintahkan amanat agung itu kita harus kerjakan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya. Ini perintahnya. Kalau memang benar kita mengasihi Dia, ada tanggung jawab seperti orang tua tadi punya tanggung jawab terhadap anak. Maka demikian juga dengan kita, sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Allah, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu apa? Memberitakan firman Allah kepada semua orang. Bukan hanya berdoa saja, tetapi memberitakan firman Allah.
Tugas ini bukan tugas hanya para pendeta, karena tidak ada di sana ditulis. Tetapi kenyataannya selama ini hanya evangelis, hanya pendeta saja yang memberitakan firman Allah. Itu kan tugasnya pendeta. Saya sebagai jemaat, saya bukan punya hak untuk memberitakan itu. Bukan, saudaraku. Berdasarkan ayat ini tadi, bahwa kita bersama punya tanggung jawab untuk memberitakan firman Allah kepada semua orang di sekitar kita. Dan ada jaminan yang Tuhan berikan, yaitu apa? Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Di dalam pelayanan pemberitaan firman Allah itu ada jaminan penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut apa yang akan kita mau ucapkan, karena ada Roh Kudus yang memberikan karunia perkataan pada mulut kita ini. Pertanyaannya, benarkah engkau memiliki kasih? Jikalau benar-benar engkau memiliki kasih, maka setiap hari ketika engkau membuka Facebook dan melihat di sana ada status, ataupun juga engkau punya akun, dan engkau akan menulis di sana tentang firman Allah, bukan kegalauan hatimu, bukan tentang pertengkaranmu dengan seseorang, bukan tentang kebencianmu dengan seseorang. Kalau kita menceritakan di Facebook, di akun kita, tentang kegalauan, tentang kebencian kita, tentang pertengkaran kita, berarti semua dunia tahu, dan itu adalah mempermalukan diri sendiri. Coba saudaraku bayangkan kalau seandainya saya bikin status ya di akun saya tentang kegalauan saya. Nanti rame-rame orang, ih pendeta galau. Lalu saya bikin lagi tentang pertengkaran di sana. Ih, ini ibu pendeta ini, dia bertengkar dengan siapakah? Dia punya keributan dengan siapakah? Jadi jangan kita mempermalukan diri kita. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, seperti saya katakan tadi, pakai media sosial untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Ya, pakai untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Data yang saudaraku miliki, pakai untuk melayani Tuhan. Jangan pakai untuk hal-hal yang sia-sia. Data yang saudaraku miliki itu, hargai. Pakai untuk melayani Tuhan. Engkau pakai untuk bisnis, it's okay. Puji Tuhan, luar biasa. Tetapi jangan lupa, pakai juga untuk menginjili. Bayangkan saudaraku, berapa ribu orang yang membaca status yang saudaraku buat. Dan pasti di antara mereka ada yang dikuatkan, ada yang diberkati dengan status yang saudaraku buat. Amin. Ini kadangkala kita bikin video siaran langsung yang lagi jongkok lah, ya toh. Pokoknya yang nggak bermakna. Buatlah segala yang bermakna di sana. Dan kita menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Minta urapan daripada Tuhan. Kuasa, wibawa, hikmat. Untuk saudaraku bisa melakukan firman Allah yang baru saja saudaraku dengar.
urapan-Mu bagi kami semua Bapa. Urapi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Haleluya Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi kami harus membuktikannya dengan tindakan ataupun perbuatan kami. Engkau mengetahui seperti apa keadaan bangsa kami tercinta Indonesia. Banyak orang yang egois, banyak orang yang hidup di dalam kebutuhan pribadi ataupun mementingkan pribadinya. Semuanya itu terjadi oleh karena tidak ada kasih Bapa dalam hidup mereka, sehingga mereka merasa diri paling hebat. Ketika mereka melakukan penganiayaan, ketika mereka melakukan kejahatan, ketika mereka membunuh, mereka berpikir telah berbuat bakti kepada Tuhan. Maka Tuhan ampuni, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampuni mereka, hampiri mereka, Roh Kudus jamah lawat mereka. Berikanlah pertobatan bagi mereka. Pulihkan negara kami tercinta Indonesia ini. Berikan kami kerukunan, keharmonisan antara satu dengan yang lain, walaupun berbeda keyakinan, walaupun berbeda organisasi ataupun sektor. Biarlah kami saling mengasihi. Berkati terus Presiden kami Joko Widodo. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Roh Kudus terus ada bersama dengannya. Malaikat Allah ada terus menyertainya. Roh Kudus memberikan hikmat, marifat, pengetahuan daripada surgawi. Kemampuan daripadamu Tuhan untuk memimpin Indonesia, membawa kepada kemajuan demi kemajuan. Di setiap masalah yang dihadapi kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai.
Berkati semua para menteri, biar mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Baik TNI Kapolri, biarlah Tuhan Engkau memberkati dan terus menyertai mereka. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Apapun kebutuhan mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Mereka yang sakit, mari Engkau menghampiri, Engkau menjamah Tuhan Yesus, dan Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan dan berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Bapa yang baik, buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Terus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di pengungsian. Baik anak-anak-Mu yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Mamuju, di Manado. Mari Tuhan, Engkau yang akan memberkati kesehatan mereka. Lindungi mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka di pengungsian. Kuatkan dan teguhkan, hiburkan hati mereka Roh Kudus. Dan Engkau terus ada bersama-sama dengan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Selesailah sudah ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang, itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku. Selamat malam buat kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan pembangunan rumah ibadah. Kami sungguh sangat membutuhkan dukungan doa dan dana dari saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam.